Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan video kita dalam mempelajari mengenai deret untuk persiapan tes CPNS, P3K maupun SBMTN bagi siswa yang baru lulus SMA. Maka daripada itu, deret yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu deret Fibonacci. Jadi, teman-teman bagi yang ketinggalan materi tentang deret ataupun materi TIU yang lainnya, boleh mengecek di deskripsi, ada beberapa materi yang telah di-share melalui video, dan silahkan dipelajari. Dan insya Allah nanti akan kita lakukan tryout khusus untuk deret. Akan kita lakukan tryout khusus untuk deret setelah materi semua tentang deret selesai. Jadi, untuk kita mulai pada hari ini, saya sarankan lagi pada teman-temannya, jangan men-skip video ini agar teman-teman benar-benar memahami konsep deret Fibonacci dan ketika tryout bisa dikerjakan dan ketika melakukan tes juga bisa dikerjakan dengan cepat. Oke, lanjut saja. Di sini ada deret Fibonacci. Penjumlahan dua deret sebelumnya. Jadi ini merupakan pengertian dari deret Fibonacci, yaitu penjumlahan dari dua deret sebelumnya. Jadi kita dikasih informasi misalnya U1 deret pertama, kemudian atau suku kedua, suku pertama, suku kedua, maka suku ketiganya kita tambahkan antara suku kedua dengan suku ke pertama. U1 ditambah U2, makanya dapat U3. Untuk mendapatkan U4, maka U2 kita tambahkan dengan U3. Dan seterusnya, untuk mendapatkan U5 di sini, maka kita tambahkan U3 dengan U4. Dan seterusnya. Jadi, nanti kalau teman-teman tidak menemukan konsep dalam deret tersebut, misalnya satu larik, dua larik, tiga larik, ataupun misalnya bertingkat, maka teman-teman dapat menggunakan konsep deret Fibonacci, mencoba deret Fibonacci dalam deret tersebut, dalam pertanyaan tersebut, kita tambahkan dua deret sebelumnya. Untuk mencari U3, kita tambahkan dua deret sebelumnya, ataupun U berapapun yang ditanya, misalnya U10 atau deret ke-10 yang ditanya, maka yang kita tambah adalah deret yang ke-8 dan ke-9. Itu cukup mudah dan cukup simple untuk deret Fibonacci ini. Oke, sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip video ini sebelum kita lanjut ke soal. Baik, kita lanjut pada contoh soalnya. Soal yang pertama di sini yaitu ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, titik-titik, 21, dan titik-titik. Jadi untuk mengerjakan deret seperti ini, kita cek kalau satu larik tambah 0, tambah 1, tambah 1, tambah 2, tambah 3, enggak berpola dia. Kalau dua larik, 1 ke 2 tambah 1, 2 ke 5 tambah 3, 5 ke titik-titik, dia tidak berpola juga, tidak bisa, belum bisa kita katakan dia berpola. Kalau 3 larik juga tidak bisa. Kalau misalnya dia bertingkat katanya, 1 larik juga tidak. 1 ke 1 berarti tambah 0. 1 ke 2 tambah 1. 2 ke 3 tambah 1 berarti tidak berpola juga. Penambahnya juga tidak ditambah, tidak dikali, dan tidak diapakan. Maka dia juga tidak bertingkat. Kita coba tes mengenai deret Fibonacci yang telah diberikan tadi, yaitu konsepnya kita tes mulai dari suku ketiganya. Suku ketiga kita dapatkan 1 tambah 1 makanya 2. Oke, 3 ini kita dapatkan 1 ditambah 2, 3. 2 ditambah 3, 5. 3 ditambah 8, 3 ditambah 5, 8. Maka ini otomatis merupakan deret Fibonacci. Maka kita lihat lagi, 5 ke 8 berarti ditambah menjadinya 13. Kemudian kita udah dapat 13, kita cek di sini. Oke, sebelum kita cari yang titik-titik yang kedua ini, kita cek di sini udah ada nih, yaitu 13.
yaitu yang B jawabannya. Jadi tidak perlu lama-lama. Kalau cuma 13 yang pertama ada yang di B, maka kita pilih saja jawabannya B. Hanya saja kalau teman-teman mau membuktikan boleh. 38 ditambah 13 yaitu 21. 13 tambah 21 yaitu 34. 34. Ini seharusnya 34 ya. 34. Jadi mudah dan simpel. Jadi teman-teman udah menemukan deret pertama yang ditanya itu 13. Di antara jawaban itu tidak ada 13, maka itu merupakan jawaban yang benar. Simpel dan mudah dan cepat untuk diselesaikan mengenai deret. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk benar-benar paham mengenai deret agar dapat nilai yang maksimal dan perfect di deret. Lanjut pada soal yang kedua. Di sini deretnya adalah 4, 5, 9, 14, 23, titik. Jadi di sini kalau kawan-kawan mengecek deret satu larik itu kembali saya tegaskan boleh dicek di deskripsi, ada di video sebelumnya. Maka 4 ke 5 itu ditambah 1, kemudian 5 ke 9 ditambah 4, 9 ke 14 ditambah 5, maka dia tidak berpola. Tidak bisa kita katakan dia berpola, deret satu larik maupun deret dua larik juga tidak berpola. 4 ke 9 tidak ada. 4 tambah 5, 9 ke 14 ditambah 5, 14 ke sini juga belum tentu bisa kita katakan dia berpola kayak gitu. Coba kita cek yang Fibonacci. Kita cek dari suku ketiganya. 4 ditambah 5, 9. 5 ditambah 9, 14. 9 ditambah 14, 23. 23 ditambah 14 yaitu 37. Berarti kita dapatkan 37 di sini. Kemudian 23 kita tambahkan dengan 37 yaitu 60. Maka kita dapatkan 37 dan 60. Kalau kita cek di sini 37 itu ada 2, kemudian yang berpasangan dengan 60 adalah yang C. Maka jawabannya adalah C. Jawabannya C. Jadi simple dan mudah untuk dikerjakan. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengerjakan deret. Jadi sekali lagi saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk memaksimalkan nilai yang teman-teman dapatkan ketika tes nanti di deret. Soal nomor 3. Di sini ada deretnya yaitu 3, 4, 7, 11, 18, titik. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, seperti biasa, kalau dicek silahkan teman boleh cek nanti ya, boleh nggak dia deret 1 larik, 2 larik, 3 larik. Tetapi sekarang konteksnya Fibonacci, coba kita tes langsung ke Fibonacci, apakah berlaku konsep Fibonacci di sini. 3 ditambah 4 yaitu 7. 4 ditambah 7, 11, betul lagi. 7 ditambah 11, 18, betul. 11, berarti maka ini merupakan deret Fibonacci. Maka kita cek lagi untuk titik-titiknya, yaitu 11 tambah 18. Maka kita dapatkan jawabannya yang di sini adalah 11 ditambah 18 yaitu 29. Seperti biasa kita cek di sini ada nggak yang awalnya 29 yaitu A dengan E. Berarti antara A dengan E kita cek apakah 47 atau 49 yang berpasangannya. Kemudian kita tambah lagi 18 ditambah dengan 29 sama dengan 47. Maka jawaban yang kita dapatkan adalah 29 dan 47. Maka jawaban yang tepat antara A dengan E adalah yang A. 29 dan 47. Mudah dan cepat untuk dikerjakan. Soal nomor 4. Oke, di sini ada soal nomor 4, deretnya adalah 0, 5, 5, 10, 15.
Boleh. Kalau mau misalnya kita mau cek satu lari, boleh. 0 ke 5 ditambah 5, 5 ditambah ke 5 ditambah 0, 5 ke 10 ditambah 5, 10 ke tambah ke 15 tambah 5. Maka ini tidak berpola kalau satu lariknya. Kalau dua larik, 0 ke 5 ditambah 5, 5 ke 15, 10. Belum tentu juga bisa kita katakan dia berpola karena kenapa? Pertama ditambah 5, yang kedua ditambah dengan 10. Kita nggak tahu yang ketiga itu apakah ditambah 5 lagi penambahnya sama dengan bertingkat. Kita tidak bisa menentukan itu kecuali udah 3 pola yang kita tentukan. Misalnya di sini ada lagi, maka misalnya yang pertama ditambah 5, yang kedua tambah 15, yang ketiga ditambah 5, tambah 5 juga, ditambah 10, kemudian yang ketiganya misalnya tambah 15. Maka itu baru kita bilang berpola bertingkat. Tapi sekarang baru 2 saja, maka tidak bisa kita katakan dia berpola bertingkat. Apa itu berpola bertingkat? Boleh dicek di deskripsi untuk melihat deret pola bertingkat. Boleh diceknya. Kita coba deret Fibonacci. 0 ke 5. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Benar. 5 ditambah 10 sama dengan 15. Berarti ini merupakan deret Fibonacci. Kemudian untuk yang ditanya di sini yaitu kita dapatkan dari penjumlahan dua deret sebelumnya, yaitu 10 dan 15. 10 tambah 15 yaitu 25. Kemudian 25 ditambah dengan 15. Sebelum kita lanjut, kita cek dulu ada nggak yang 25. Ternyata banyak yang 25 awalnya. Maka kita untuk yang terakhir ini kita tambah aja 25 ditambah dengan 15 yaitu 40. Maka di sini kita dapatkan jawabannya adalah 25 dan 40. 25 dan 40 yaitu yang D. Simple dan sangat mudah untuk dikerjakan dan tidak memerlukan waktu yang lama. Dalam hitungan detik, deret terselesaikan. Ini ada soal yang nomor 5. Hanya saya tidak mengerjakannya. Silakan teman-teman mencoba untuk mengasahkan kemampuan teman-teman untuk mengerjakannya dengan menulis komentar di kolom komentar sebagai jawabannya. Apakah yang A yang kita jawabannya benar, B, C, D, dan E. Jadi silahkan teman-teman mencoba mengerjakan soal nomor 5 ini. Pilih jawaban yang benar sesuai pola yang teman-teman temukan di soal nomor 5 ini. Agar kemampuan teman-teman terasah dalam menyelesaikan deret Fibonacci. Dan saya ingatkan lagi, silahkan teman-teman pelajari semua deret-deret yang telah saya berikan atau saya share videonya mengenai deret, karena nanti setelah selesai semua materi tentang deret, maka insya Allah akan kita adakan tryout khusus tentang deret. Jadi kita akan selalu mengadakan, misalnya kita bahas tentang deret, kita habiskan materi tentang deret dan soal-soalnya, kemudian setelah itu kita adakan tryout, kemudian ada lagi misalnya penalaran logis atau silogisme, maka kita bahas sampai selesai. Setelah itu kita adakan lagi tryout untuk melihat kemampuan kita sejauh mana kita menguasai materi yang telah dipelajari. Oke, semoga bermanfaat pada video kali ini. Silahkan teman-teman pelajari dan share. Jangan lupa share kepada teman-teman lainnya yang lain dan subscribe, like, komen, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.